Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Susan Meliana dari Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman hadis-hadis larangan memukul perempuan menurut perspektif qiraah mubadalah. Sebelum masuk ke dalam pembahasan hadisnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu permasalahan yang akan dibahas secara singkat, yaitu interpretasi hadis mengalami perkembangan dari waktu ke waktu yang pada awalnya dimaknai hanya secara tekstual, namun kini dapat dipahami dengan melihat berbagai konteks dan juga berbagai pendekatan ilmu. Hadis-hadis sering mengalami kritik ya saat ini karena dinilai banyak hadis yang hanya merujuk pada satu seks saja atau satu jenis kelamin, atau mungkin juga hanya merujuk kepada suatu kelompok tertentu, yang hal itu dianggap sebagai suatu ketimpangan sehingga perlu adanya reinterpretasi dalam memahami hadis. Nah, salah satu hadis yang akan dibahas oleh saya adalah hadis larangan memukul perempuan, karena hadis tersebut sebenarnya tidak dapat hanya dimaknai dengan tekstual, tetapi juga dapat dipahami dengan qiraah mubadalah untuk melihat ketersalingan antara pria dan wanita dari hadis tersebut. Nah, tujuan dituliskannya makalah ini adalah untuk mengkritik aplikasi 60 hadis Nabi yang saya temukan ada beberapa kekurangan, dan juga melakukan reinterpretasi terhadap hadis-hadis misandri. Ya, biasanya yang kita tahu khususnya di komunitas gender ya, atau mungkin kegiatan-kegiatan gender atau feminis, itu biasanya hanya membahas mengenai hadis-hadis misoginis atau hadis-hadis yang cenderung diasumsikan sebagai hadis yang merendahkan perempuan atau diinterpretasikan yang akhirnya mengucilkan kaum perempuan. Nah, sebenarnya tidak hanya kaum perempuan yang merasakan hal tersebut ya, tidak hanya kaum perempuan saja yang menjadi korban interpretasi dari suatu hadis, dan tidak hanya perempuan yang merasa dikucilkan dari pemaknaan suatu hadis, tapi laki-laki pun juga ada yang merasakan hal tersebut. Dan salah satunya adalah hadis ini, hadis larangan memukul perempuan, yang diasumsikan ya membentuk sebuah frame negatif terhadap laki-laki. Nah, metode yang digunakan untuk menentukan ini adalah metode kualitatif, karena objek pembahasan adalah variabel yang tentatif ya, dan dapat dilakukan pengembangan menjadi suatu bentuk temuan baru, sehingga semua yang saya tulis di dalam makalah ini adalah bisa dikritik atau dilakukan pengembangan jika ditemukan adanya kekurangan ya, atau adanya celah yang mungkin tidak saya temukan ya. Nah, dan teknik pengumpulan data dari makalah ini adalah melalui studi pustaka ya, dengan menelusuri kitab, aplikasi, dan juga jurnal serta buku-buku ya. Hasil akhir dari pembahasan makalah ini yaitu bahwa hadis-hadis tentang larangan memukul perempuan dipahami secara kontekstualnya, yaitu hadis tersebut sebenarnya bisa dipahami dengan qiraah mubadalah. Jadi seburuk apapun pasangan, suami ataupun istri, kita harus mengingatkannya dengan cara yang baik.
Apalagi saat kalau suami ataupun istri itu melakukan pelanggaran komitmen, maka diselesaikan dengan cara dan jalur yang baik. Kekerasan bukanlah suatu solusi yang dapat diambil dalam aspek apapun, sehingga tidak ada pemakluman ataupun kebolehan seseorang melukai pasangannya. Ya, meskipun itu dipukulnya di paha, ya seperti yang diinterpretasikan pada ulama-ulama klasik ya. Jadi yang namanya kehidupan berumah tangga itu untuk mencapai visi bersama dan saling melengkapi satu sama lain, sehingga kekerasan itu bukanlah suatu hal yang bisa dibenarkan, baik itu yang dilakukan oleh suami ataupun istrinya. Nah, setelah ini saya akan membahas hadis-hadis yang terdapat di dalam aplikasi 60 hadis, yaitu hadis nomor 25 sampai 28. Mungkin teman-teman bisa melihat hadis-hadisnya. Ya, saya akan membahas yang pertama mengenai hadis nomor 25 tentang sindiran kepada pasangan yang suka memukul. Nah, yaitu hadisnya di aplikasi ini hadisnya terpotong ya. Jadi langsung saja ya, yaitu hadis Bukhari 5259 yang artinya ya, dari Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah seseorang di antara kamu memukul istrinya layaknya memukul hamba sahaya, padahal ia menggaulinya di ujung hari. Nah, kami mengkritik aplikasi ini karena aplikasi ini tidak menampilkan sanad dan matan secara utuh. Ya, khususnya sanad ya, karena terpotong sanadnya, sehingga kita tidak dapat menelusuri secara pasti dari aplikasi ini apakah sanad yang ada di dalam aplikasi ini sesuai dengan yang ada di dalam kitab aslinya, atau setidaknya sesuai dengan aplikasi pencarian hadis yang lain. Kemudian kami melakukan takhrij hadis dengan software Mausu'ah ya, yaitu kami menemukan ada di kitab Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan juga Musnad Ahmad. Nah, kami melakukan jarh wa ta'dil karena yang di sini yang tercantum hanya ada satu periwayat, yaitu Abdullah bin Zam'ah. Maka di sini kami hanya mencari periwayatnya, yaitu Abdullah bin Zam'ah. Dan menurut pencarian yang telah kami lakukan, yaitu Abdullah bin Zam'ah ini termasuk golongan sahabat, hidupnya di Madinah, tahun wafatnya adalah 35 Hijriah. Kemudian komentar dari para ulama, dari Ibnu Hajar al-Asqalani, yaitu statusnya adalah sahabat, dan Az-Zahabi itu adalah statusnya sahabat. Nah, kemudian penjelasan singkat dari isi hadis. Jadi hadis ini adalah sindiran bagi para suami yang memukul istrinya padahal ia masih menggauli istrinya. Jadi dua hal yang aneh ya. Kegiatan memukul itu menggambarkan seperti kegiatan yang tidak suka atau membenci, tapi ia menggauli gitu. Nah, itu adalah dua hal yang bertolak belakang gitu sebenarnya. Nah, dasar dari pernikahan itu kan adalah kebahagiaan dan kepercayaan. Tindakan memukul istri ini akan mengakibatkan kondisi mental dan fisik sang istri terguncang. Dan
sesuatu yang memalukan ya kan, kalau kita telah melukai pasangan tapi kita juga membutuhkannya gitu. Kemudian beberapa kalangan itu ada yang membolehkan untuk memukul istrinya, dan ini diambil dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 ya, yang di sini dimaknai ya secara tersirat dalam surat An-Nisa ayat 34 ini adalah artinya, para perempuan atau istri yang kamu khawatirkan kedurhakaannya, hendaklah kalian menasihati mereka, meninggalkan mereka di tempat tidur dan memukul mereka. Nah, ayat tersebut memberikan gambaran mengenai pola relasi rumah tangga Islami yang membolehkan suami memukul istrinya. Nah, relasi antara hadis tadi dengan surat ini bukan berarti bertolak belakang. Hanya saja hadis yang tadi itu adalah sebagai sindiran bagi suami-suami atau orang yang memukul istrinya dan yang menyalahgunakan ayat tersebut ya. Kemudian seorang laki-laki yang mencintai perempuan selayaknya kan harus menjaga, menyayangi dan merawatnya agar sang wanita ini bermartabat dan berharga. Perilaku pemukulan dan tindakan kekerasan itu akan menimbulkan banyak mudarat ya. Seorang istri yang dipukul itu nanti dia akan jadinya melayani suaminya itu bukan dengan rasa ikhlas atau senang, tapi dengan rasa takut akan terkena pukul lagi, seperti itu. Sehingga di situ bisa jadi tidak ada keikhlasan, dan itu akhirnya tidak menjadi suatu keberkahan dari dalam pernikahan tersebut. Dan apabila ini tadi ya yang kita bahas itu hanya seputar suami yang melakukan, dan dalam perspektif qiraah mubadalah, apabila suami pun melakukan kezoliman ya, sang istri ini juga tidak berhak untuk melakukan pemukulan ya, sama seperti halnya laki-laki yang melakukan pemukulan itu juga tidak bisa seperti itu ya. Jadi sebaiknya jika ada masalah ya dibicarakan dengan baik-baik, bukan melakukan tindakan kekerasan. Kemudian untuk hadis yang selanjutnya adalah hadis larangan seorang perempuan memilih suami yang suka memukul. Nah, langsung aja kepada hadisnya, itu hadis riwayat Muslim, dan di sini pun sama ya, di dalam aplikasi ini adalah hadis yang nomor 26. Di sini juga hadisnya dipotong ya, jadi tidak utuh ya, yang artinya dari Fatimah bin Qais radhiyallahu an berkata, ketika beberapa orang melamarku, diantaranya mereka adalah Muawiyah dan Abu Jahm, Nabi Muhammad SAW memberi saran. Muawiyah itu tidak memiliki harta sama sekali, sementara Abu Jahm sangat keras terhadap perempuan, suka memukul. Pilihlah Usamah bin Zaid. Nah, di dalam hadis ini, di sini perempuan diberikan hak untuk memilih pasangannya. Dan kenapa Rasulullah tidak menganjurkan untuk memilih pasangan yang keras atau yang suka berlaku kasar? Itu karena pasangan yang suka melakukan kekerasan nantinya akan selalu menyelesaikan setiap permasalahan dengan kekerasan gitu, karena mereka lebih
kepada langsung bertindak sebelum mereka berpikir seperti itu, dan nanti yang akan menjadi korban dan akan merasa sakit hanya perempuan. Nah, untuk hadis ini pun juga berlaku sebaliknya untuk laki-laki, di mana perempuan ini bisa memilih pasangan yang terbaik untuknya. Laki-laki pun juga diberikan hak yang sama, yaitu untuk memilih pasangan hidupnya. Pilihlah yang terbaik ya. Jadi ini adalah hadis yang sebenarnya menganjurkan kepada setiap orang untuk memilih pasangan yang baik, yaitu dari akhlaknya ataupun dari hal lainnya ya. Kemudian untuk hadis nomor 27, yaitu tentang suami yang baik tidak suka melecehkan atau memukul istrinya. Nah, itu bisa dilihat di dalam aplikasinya. Hadis Sunan Abi Daud nomor 2145, artinya dari Bahas bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya yang berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, terkait istri-istri kami, apa yang wajib kami lakukan dan yang harus kami tinggalkan? Rasulullah SAW menjawab, kamu boleh bersenggama dengannya sesuai selera kamu, berikanlah ia makan seperti yang kamu makan, berikanlah ia pakaian ketika kamu bisa berpakaian, janganlah mengolok-olok mukanya dan jangan memukul. Nah, di sini Rasulullah ini memberikan atau menasihati para sahabat, yaitu apa yang harus dilakukan, apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan terhadap pasangan ya. Jadi sebagai pasangan yang baik, kita boleh menyenangkan diri kita, yaitu dengan menggaulinya sesuai dengan selera yang dimana, tapi itu tidak melanggar syariat yang telah ditentukan ya. Dan juga kita harus memberikan, atau di sini ya, suami itu harus memberikan makanan serta pakaian sesuai dengan yang ia pakai, karena apa yang dia pakai itu adalah bentuk atau tanda kemampuan ia juga dapat menafkahi pasangannya. Kemudian juga di sini Rasulullah itu memberikan nasihat bahwa jangan mengolok-olok wajahnya dan juga jangan memukul, karena seorang perempuan itu sangat sensitif ya, sangat mengutamakan perasaannya, dan dia sangat sensitif dengan hal seperti fisik ya, sehingga Rasulullah di sini menganjurkan untuk seorang suami itu menjaga perasaannya, yaitu dengan tidak mengolok-olok kekurangannya dan juga tidak melakukan pemukulan. Dan ini juga berlaku bagi seorang istri terhadap suami ya. Ya, di sini seorang istri pun juga harus memberikan pelayanan terbaik terhadap suaminya, dan juga ia harus menyajikan makanan terbaik, juga menyiapkan pakaian terbaik yang akan dikenakan oleh pasangannya, serta menjaga perasaan pasangannya dan tidak berlaku kasar ya, seperti itu. Kemudian hadis nomor 28, yaitu tentang larangan memukul istri meskipun berlisan buruk ya. Dan bisa dilihat itu dari hadis yang ada di nomor di aplikasi yang nomor 28, hadis Abu Dawud nomor 142. Jadi di sini artinya dari hadis tersebut ya, dari Laqit bin Sabrah radhiyallahu an berkata, aku pernah datang sebagai utusan Bani Muntafiq berkunjung kepada Rasulullah SAW. Saat itu aku bertanya, wahai Rasulullah SAW, istriku lidahnya sangat kasar dan menyakitkan. Rasulullah SAW menjawab, ya, ceraikan saja. Aku berkata lagi, wahai Rasulullah, aku masih mencintainya dan ia juga memberiku anak. Beliau menjawab,
Kalau begitu nasihatilah ia. Kalau ia baik, pasti akan berubah. Tetapi janganlah memukulnya sebagaimana kamu memukul hamba sahaya. Nah, dari hadis ini kita dapat maknanya juga bahwa Rasulullah memberikan solusi terhadap suatu permasalahan rumah tangga apabila rumah tangga itu memang tidak lagi memberikan suatu keberkahan atau manfaat bagi keduanya, maka lebih baik antara pasangan itu berpisah. Jadi tidak lagi saling menyakiti antara keduanya. Nah, tapi kalau misalkan masih ada rasa saling mencintai di antara keduanya, ya lebih baik dilakukan metode negosiasi atau menasihati dengan cara yang lembut dan cara yang baik. Dan kalau misalkan ia berubah, itu berarti memang dia ingin memperbaiki diri, ya. Dan mungkin kesalahan yang dilakukan itu bukanlah suatu kesengajaan gitu. Ya. Tapi kalau dinasihati itu sudah tidak bisa, ya lebih baik berpisah ya dibandingkan melakukan kekerasan. Karena dengan melakukan kekerasan, meskipun ia berubah, itu pun berubah bukan karena ia tunduk atau hormat, atau mungkin bukan karena ia masih memiliki perasaan, tetapi ia hanya takut. Dan seseorang yang ditaklukkan dengan kekerasan itu tidak akan membuat pasangannya pun menjadi nyaman, ya. Jadi kalau memang sudah tidak dapat diselamatkan, lebih baik berpisah ya dibandingkan melakukan kekerasan. Jadi seburuk apapun pasangan itu, baik istri atau suami, itu ya sebaiknya dilakukan komunikasi yang baik ya apabila salah satunya melakukan kesalahan, bukan dengan secara langsung memukul atau hal yang menyakiti fisik ataupun perasaan. Nah, dari hadis-hadis yang telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk kontekstualisasi di masa sekarang, yaitu bahwa hadis-hadis yang mengenai larangan memukul istri itu adalah hadis yang adalah kegiatan memukul yang tindakannya itu berimbas kepada tindakan kekerasan yang tentunya sangat berdampak buruk bagi semua pihak. Tindakan kekerasan itu di masa sekarang sudah tidak jarang lagi ya. Bahkan kekerasan dalam rumah tangga saat ini banyak yang berujung menjadi pembunuhan antara pasangan. Nah, dan ini adalah bukan hal yang diinginkan atau menjadi tujuan dari adanya sebuah pernikahan ya. Jadi dari hadis-hadis yang telah dibahas tadi, tentu yang menjadi solusi yang ditawarkan oleh agama Islam adalah yang pertama, melakukan atau memberikan nasihat kepada pasangan apabila pasangan tersebut melakukan kesalahan atau melanggar suatu komitmen yang telah dibangun ya. Karena yang namanya manusia itu tak luput dari kesalahan dan lupa. Meskipun menikah telah berpuluh tahun lamanya ya, dan kita mungkin sudah terbiasa antara satu dengan yang lain karena sudah tinggal serumah dalam waktu yang lama, bukan berarti kita langsung bisa membaca pikiran pasangan, atau bukan berarti pasangan bisa membaca pikiran kita apabila ada hal yang tidak sesuai
dari apa yang kita rasakan. Nah, jadi komunikasi itu adalah hal yang paling penting dalam pernikahan. Ya, misalkan di saat suami itu lelah atau capek ya pulang kerja, ingin dipijit atau ya diberikan pelayanan yang lebih daripada biasanya. Tapi sang suami ini tidak mengatakan dan hanya berharap sang istri ini peka ya. Nah, tapi sang istri ini pun ternyata juga sepanjang hari melakukan pekerjaan yang juga berat gitu. Dan sang istri ini ingin langsung istirahat gitu. Nah, sehingga ada suatu perang batin yang keduanya ini mungkin saling berharap ingin mengerti. Padahal yang namanya manusia ya, kita tidak bisa saling membaca isi perasaan atau isi pikiran orang lain. Sehingga jika ada yang memang tidak sesuai dan itu tidak dimengerti, maka sampaikan dengan bahasa selembut mungkin dan sebaik mungkin yang tidak membuat pasangan itu tersinggung atau merasa direndahkan atau merasa hal yang lain. Nah, sehingga apabila telah dilakukan komunikasi pada pasangan yang memiliki visi agama atau visi yang baik ya, atau visi pernikahan yang ideal, itu tentu pasangan itu tidak akan marah ya, tidak akan marah dalam waktu yang lama. Pasti mereka akan menyadari kembali hakikat dari sebuah pernikahan itu seperti apa. Jadi pasti akan melakukan perbaikan diri atau melakukan perubahan. Sehingga kekerasan itu sangat-sangat tidak diperlukan ya jika sudah terjalin komunikasi yang baik antar pasangan gitu. Kekerasan itu muncul sebenarnya sebagai sebuah bentuk bisa jadi hati dan pemikiran yang bertolak belakang. Mungkin pemikiran itu sudah dipenuhi dengan overthinking atau pemikiran negatif yang terlalu berlebihan, sehingga menafikan perasaan yang ada dalam hatinya. Akhirnya kepercayaan itu pun menjadi kecil sehingga menimbulkan emosi yang tumbuh menjadi lebih besar. Akhirnya timbullah kekerasan. Nah, lalu bagaimana relasi ideal antara suami istri agar tidak timbul tindakan pemukulan atau kekerasan? Jadi ada beberapa jawaban, yaitu dengan kita memahami hakikat pernikahan dalam agama Islam. Yang pertama yaitu prinsip misakon golidhoh, komitmen yang kuat dan serius. Jadi ada di salah satu ya surat, saya ingat saya adalah surat An-Nisa, di mana pernikahan itu disejajarkan dengan perjanjian Rasul. Yaitu berarti pernikahan adalah sebuah perjanjian yang sakral dan kuat ya, yang itu tuh tidak semudah itu untuk dinodai atau mungkin dibuat atau dimainkan ya, lebih mudahnya. Kemudian yang kedua, prinsip mawadah warahmah, yaitu cinta kasih sayang yang tak mengenal batas ya. Jadi meskipun telah beruban, meskipun telah keriput, meskipun telah lama sekali menikah, itu cinta dan kasih sayang antara pasangan itu tidak boleh yang namanya hilang. Meskipun perasaan itu tentu ada rasa
jenuh ya, tetapi perasaan itu selalu bisa ditumbuhkan dengan kesadaran dan rasa iman dan takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip muasyarah bil ma'ruf, yaitu berbuat santun, terpuji dan jauh dari segala bentuk kekerasan ya, segala bentuk perbuatan buruk. Ya, sehingga pernikahan itu pun menjadi pernikahan yang berkah dan bermanfaat gitu. Kemudian yang keempat adalah prinsip al-musawah atau kesederajatan. Jadi sebagai pasangan suami istri, kita tidak melihat bahwa diri kita itu lebih unggul daripada pasangan, karena kalau ada rasa itu sedikit saja bahwa kita merasa kita tuh lebih unggul sedangkan dia tuh di bawah aku gitu, dia nggak bisa ngapa-ngapain tanpa aku gitu, maka akan timbul suatu kesombongan dan akan menimbulkan konflik pada suatu hari yang dimulai dari pemikiran bahwa saya lebih unggul dibandingkan dengan pasangan saya, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah prinsip monogami. Ya, di saat ini prinsip monogami itu adalah prinsip pernikahan yang terbaik ya menurut saya, karena yang namanya perasaan itu sangat tidak mungkin dapat terbagi. Pasti akan ada kecenderungan terhadap seseorang, atau ya dia tidak mungkin bisa adil seperti pembagian harta, sehingga pernikahan monogami adalah pernikahan ideal yang lebih baik diterapkan di masa sekarang. Karena seseorang yang menikah dengan seseorang yang menikah secara monogami aja, atau seseorang yang melakukan pernikahan monogami aja sudah merasa sulit ya untuk berlaku adil terhadap antara keluarganya sendiri ataupun keluarga istrinya, dan mungkin juga untuk keegoisannya sendiri dengan istrinya. Nah, itu adalah sesuatu yang sudah sulit karena menyatukan dua kepala yang berbeda, menyatukan dua keluarga yang memiliki budaya yang berbeda. Apalagi kalau melakukan poligami dengan dengan 4 kepala yang berbeda dan juga 4 keluarga yang akan disatukan, seperti itu. Adanya pria dan wanita atau istri dan suami dalam kehidupan adalah untuk saling melengkapi satu sama lain serta dalam bentuk ketersalingan lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kedudukan dari keduanya setara meskipun tidak selalu sama. Adanya hadis-hadis yang merujuk kepada salah satu seks atau jenis kelamin bukan berarti untuk merendahkan jenis kelamin yang lain. Hadis hadir dalam realitas yang sedang terjadi pada saat itu, tetapi dipahami dan menyapa semua manusia tanpa membeda-bedakan dan tanpa mengenal batas waktu. Apabila suatu hadis mengatakan mengenai larangan memukul perempuan, maka hal itu juga berlaku sebaliknya, bahwa seorang perempuan atau wanita tidak boleh juga berlaku kasar terhadap pria. Jika suatu hadis mengatakan bahwa tidak boleh memilih seorang suami untuk tukang pukul, hal itu juga dipahami bahwa setiap orang harus memilih pasangan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Hal itu untuk terciptanya kedamaian dalam kehidupan rumah tangga serta tercapainya visi pernikahan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.